Assalamualaikum Bere, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno merumuskan yang namanya Pancasila. Dan itulah kemudian yang setelah dirombak ke sana kemari menjadi dasar negara yang kita sepakati bersama. Tetapi dalam pidato Bung Karno pada waktu itu, ternyata 5 sila atau Pancasila itu ternyata bisa diperas menjadi 3 sila saja, Trisila. Dan dari 3 sila itu ternyata juga bisa diperas lagi menjadi 1 sila atau Eka Sila yang kemudian beliau sebut sebagai gotong royong. Kenapa Pancasila bisa menjadi gotong royong? Kan gotong royong itu yang kerja bakti itu. Nah, sebenarnya istilah gotong royong ini adalah sesuatu yang sangat luas, makna yang sangat luas, bukan hanya sekedar gotong royong. Bahkan pada waktu itu Bung Karno sendiri menyebut secara literal bahwa yang dimaksud dengan gotong royong itu adalah sebuah asas. Jadi itu adalah sebuah sistem berpikir yang jauh lebih dalam dari sekedar kerja bakti. Nah, apa itu sebenarnya gotong royong dan apa itu perasaan Pancasila yang hingga jadi satu itu? Nah, mari kita kaji karena ada kemungkinan bahkan Ibu Megawati tidak tahu apa makna dari Pancasila ini. Jangan-jangan ya. Simak videonya, yuk kita mulai. Hal pertama yang harus kita garis bawahi di sini adalah bahwa Pancasila itu bukan gagasan Soekarno, bukan buatan Soekarno. Sebenarnya Pancasila itu adalah nilai-nilai yang secara tradisional ada dalam masyarakat Indonesia dan Bung Karno membacanya dengan jeli, kemudian membuat sistematikanya, membuat rumusannya yang mudah, yang sederhana, tetapi juga bisa dijabarkan dan diinterpretasikan seperti yang kita kenal sekarang. Begitu. Jadi Pancasila itu sebenarnya adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari di masa lampau. Nenek moyang kita melakukan hal seperti itu. Termasuk juga dalam hal ini itu adalah gotong royong. Gotong royong juga bukan sekedar kerja bakti. Gotong royong itu adalah sebuah sistem kemasyarakatan. Jadi kalau misalkan mau kita ulas, ini sebenarnya agak dalam sebenarnya. Termasuk juga ini menyangkut komunisme, kapitalisme, liberalisme, feodalisme dan sebagainya. Tapi mari kita susun sedikit demi sedikit. Semoga saya bisa menyampaikannya ya. Jadi ceritanya begini Baraya, masyarakat Nusantara kuno itu adalah masyarakat yang bisa dan terbiasa hidup dalam peraturan-peraturan, hidup dalam hierarki. Ada pemimpin, kemudian ada bawahannya, kemudian ada rakyat jelata dan sebagainya. Dan masing-masing dari mereka itu sudah tahu di mana posisinya, sudah tahu di mana tempatnya. Bahkan ketika posisi dan tempat itu tidak menguntungkannya, kebanyakan masyarakat Indonesia di masa lampau itu sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Jadi misalkan bangsawan memiliki sebidang tanah yang sangat luas, kemudian rakyat jelata mencoba untuk menggarapnya, kemudian hasilnya dibagi sekian-sekian dan sebagainya, mereka sudah terbiasa untuk melakukan itu dan jarang sekali terjadi pemberontakan di sana. Sistemnya sudah relatif solid, sistemnya sudah relatif disepakati bersama. Tetapi di sisi lain, ada kalanya masyarakat Indonesia juga adalah masyarakat yang hidup tanpa pemerintahan. Misalkan mereka yang hidup di pelosok-pelosok, di pedesaan-pedesaan, kemudian masyarakat yang hidup masih nomaden dan sebagainya, di mana mereka masih bertahan ketika kerajaan-kerajaan di Indonesia juga sudah ada. Nah, masyarakat-masyarakat seperti itu pun ternyata bisa hidup dan makmur dan bertahan dengan sangat baik, dengan atau tanpa pemerintahan sama sekali, dengan atau tanpa uang atau alat tukar apapun sama sekali. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai masyarakat gotong royong. Masyarakat ini adalah masyarakat yang tidak ada pemerintahan, tetapi mereka relatif mengetahui di mana posisinya, di mana letaknya, di mana perannya, di mana statusnya dan sebagainya, tanpa hierarki pemerintahan sama sekali. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya kurang lebih adalah ketika mereka tidak memiliki aset pribadi, atau misalkan mereka hanya memiliki aset pribadi tetapi pada hal-hal yang sangat intim atau hal-hal yang sangat sakral gitu. Jadi ketika mereka hidup bermasyarakat, ada sawah, sawahnya adalah milik bersama. Kemudian ada aset-aset, misalkan alat tumbuk, kemudian tempat ibadah dan sebagainya, itu juga adalah milik bersama. Yang menjadi milik pribadi mereka itu adalah hanya rumah dan keluarga mereka saja, begitu. Jadi ketika satu masyarakat misalkan, wah sekarang saluran irigasi kita membutuhkannya, tanpa ada pemimpin, mereka bersepakat langsung bergotong royong membangunnya. Sekali lagi, ini adalah dengan atau tanpa kepemimpinan. Inilah yang disebut sebagai gotong royong, dan ini pula lah yang kemudian dituliskan oleh Thomas Stanford Raffles dalam bukunya The History of Java. Tentu saja ini tidak hanya berkait di Jawa, karena banyak sekali wilayah-wilayah Nusantara yang juga mempraktekkan sistem seperti ini, gotong royong seperti ini. Nah,
Ini sebenarnya bertentangan dengan banyak sekali praktek yang terjadi di luar, dan saya pun sebenarnya sempat bingung ini. Bahkan Baraya jangan sangka orang-orang di seluruh dunia yang ahli ideologi itu juga bingung dengan hal seperti ini. Karena begini Baraya, ini mekanisme yang terjadi di seluruh dunia atau di kebanyakan wilayah di seluruh dunia. Begini, kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk yang berkelompok. Kenapa manusia itu adalah makhluk yang berkelompok? Karena mereka harus mempertahankan eksistensi dirinya, kehidupan dirinya dalam kondisi tubuh, alat gerak manusia itu tidak memadai untuk berhadapan dengan lingkungan yang ekstrim atau berhadapan dengan musuh-musuh alamiah manusia. Misalkan macan, singa, serigala, dan lain sebagainya. Begitu kan? Karena alat tubuh manusia ya seperti ini gitu, manjat pohon susah, apa-apa susah gitu ya. Begitu. Nah, karena itu maka manusia itu harus berkelompok. Tetapi berkelompok saja itu tidak mengatasi masalah. Kalau cuma berkelompok itu hanya mengurangi potensi individu untuk dimakan macan, bukan berarti menghilangkan sama sekali ancaman itu. Jadi kalau misalkan kita hanya berkelompok, ada 10 orang misalkan berhadapan dengan satu macan, maka kita hanya mengurangi kemungkinan kita dimakan 1 berbanding 10. Kalau kita cuma sendirian ketemu sama satu macan, maka kemungkinannya, kepastiannya adalah kita dimakan macan. Tapi kalau kita 10 orang, maka hanya 1 di antara 10 kemungkinan kita dimakan macan. Mungkin teman kita yang ini, mungkin teman kita yang ini, dan sebagainya. Itu kalau berkelompok. Makanya berkelompok itu tidak terlalu efektif. Yang lebih penting lagi itu adalah manusia harus mengembangkan kemampuan berbahasa, berkomunikasi satu sama lain agar dia bisa bekerja sama untuk melawan si macan itu. Begitu kan? Nah, kalau misalkan 10 manusia itu bekerja sama untuk bisa mengalahkan si macan itu, maka kemungkinan manusia untuk bertahan hidup adalah 100%. Karena 10 manusia itu cukup untuk bisa membunuh seekor singa atau seekor harimau yang mau melawannya. Begitu kan? Nah, tetapi itu juga sebenarnya kurang pas gitu, kurang efisien. Karena apa? Karena kemampuan berbahasa saja tidak akan bisa ada tanpa adanya hierarki. Jadi kalau misalkan kita bisa berkomunikasi satu sama lain tetapi tidak bisa memunculkan satu tujuan yang sama atau satu keputusan yang sama, maka ujung-ujungnya tetap aja mati gitu. Jadi misalkan 10 orang lawan satu macan, tetapi orang sudah bisa berkomunikasi tanpa memunculkan hierarki. Jadi yang satu lari, yang satu lari ke sana, yang satu lari ke sini, yang 4 berhadapan, yang satu megang ekor atau yang satu megang kaki dan sebagainya, tidak ada koordinasi, maka pasti dimakan yang salah satunya gitu, atau dua-duanya, atau banyak yang terbunuh di situ kan, seperti itu. Harus memunculkan hierarki sehingga ada kerjasama. Jadi maksudnya kamu bagian megang kakinya, kamu bagian megang ekornya, kita bertiga megang kepalanya, itu ada yang nusuk perutnya dan sebagainya. Ada kerjasama seperti itu yang akhirnya kita bisa membunuh si macan itu dalam kondisi 10 berbanding 1. Begitu kan? Nah, hierarki itu yang memunculkan adanya kepemimpinan. Jadi pemimpin itu menjadi sesuatu yang wajib, sesuatu yang sakral dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok manusia. Karena disitulah dia bisa mengambil keputusan tunggal walaupun ada 10 orang yang ada di situ. Begitu kan pikirannya? Nah, hierarki inilah yang kemudian muncul menjadi sistem bernegara, menjadi sistem kerajaan, menjadi apa dan sebagainya. Pokoknya mah hierarkinya seperti itu. Dan itu memang sangat urgen. Begitu. Nah, tetapi khas di Indonesia itu ada sesuatu yang sawat. Nah, tetapi di Indonesia ada satu yang khas yang kemudian ditulis di buku History of Java itu, bahwa orang-orang Indonesia bahkan tanpa hierarki pun, tanpa kepemimpinan pun ternyata bisa bekerja sama dengan baik, bergotong royong dengan baik. Inilah yang dimaksud oleh Bung Karno dengan gotong royong itu, dengan Pancasila itu. Ini adalah benar-benar kepribadian bangsa di mana masyarakat, orang-orang bisa bekerja sama, menempati ruangnya, menempati waktunya, memiliki status dan peran bahkan tanpa ada hierarki yang mengaturnya. Masyarakat Indonesia bisa hidup dalam hierarki, kerajaan-kerajaan itu jelas, tetapi lebih banyak masyarakat yang hidup secara otonom, secara independen. Makanya ketika Bung Karno berbicara tentang Pancasila, berbicara tentang gotong royong, maka Bung Karno juga berbicara tentang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kenapa? Karena masyarakat kita, nenek moyang kita, tanpa uang, tanpa pemimpin, ternyata bisa hidup makmur. Tanpa hierarki, ternyata masyarakat bisa hidup makmur. Begitu. Karena apa? Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Mereka sudah tahu peran masing-masing gitu. Dari mana mereka tahu? Yaitu dari kesepakatan, entah bagaimana caranya kesepakatan itu terbentuk, tapi dengan kesepakatan bahwa mereka tidak memiliki aset pribadi. Mereka hanya memiliki aset bersama. Yang milik pribadi itu bukan aset ekonomi, tetapi keluarga, rumah, dan hal yang sebagainya. Sisanya yang berhubungan dengan aset ekonomi itu dimiliki bersama-sama begitu. Dan inilah yang kemudian menginspirasi Karl Marx untuk menciptakan komunisme.
Jadi komunisme itu sampai sekarang disebut sebagai ideologi utopia. Karena gak mungkin ada sebuah sistem, gak mungkin ada masyarakat yang bisa hidup tanpa kelas. Gak mungkin, kata orang di seluruh dunia. Sedangkan kata Karl Marx bisa saja ada masyarakat yang hidup tanpa kelas. Dari mana referensi Karl Marx itu? Dari bukunya History of Java yang menyoroti kehidupan masyarakat di Nusantara pada waktu itu. Jadi sebenarnya Karl Marx nggak ngayal-ngayal, nggak cuma ngayal gitu ketika berbicara tentang masyarakat tanpa kelas. Ada contohnya di masyarakat Nusantara begitu. Dan inilah pada akhirnya juga yang memahamkan kepada kita bahwa kenapa pikiran-pikiran Bung Karno sering nyambung dengan komunisme. Kenapa pada akhir pemerintahannya atau ya setelah kemerdekaan Indonesia, Bung Karno dianggap semakin dekat, semakin condong dengan komunisme. Sebenarnya bukan condong dengan komunisme. Di buku Sandy Adam itu Soekarno mengatakan bahwa saya tidak terlibat dan saya tidak terikat dengan komunisme. Cuman masalahnya apa? Cuman masalahnya referensi Karl Marx dan referensi Bung Karno itu sama, yaitu kebudayaan nenek moyang Nusantara yang hidup tanpa kelas, tanpa hierarki, tetapi mereka bisa hidup makmur. Begitu. Itulah yang kemudian namanya gotong royong, yang kemudian ketika dipecah, gotong royong yang tadi itu, yang sebuah asas itu dipecahnya menjadi Pancasila. Bahwa masyarakat Nusantara itu ternyata benar-benar menggantungkan kehidupan mereka itu pasrah dalam tanda kutip kepada Tuhan, bahwa mereka itu benar-benar memanusiakan manusia, bahwa mereka itu hidup dalam sebuah kesatuan, bahwa mereka itu membuat sebuah sistem yang namanya musyawarah mufakat, itu pentingnya, dan kemudian mereka berkeadilan dan sebagainya. Itu adalah rumusan Soekarno, tetapi bukan Soekarno yang menciptakannya, tapi itu adalah rumusan Soekarno karena Soekarno melihat bahwa nenek moyang kita memang berperilaku seperti itu. Sebenarnya sampai batasan tertentu ide ini, gagasan ini adalah jenius dan genuine, asli dari Nusantara. Tetapi ide ini sebenarnya tidak mungkin juga bisa diterapkan di seluruh dunia. Jadi ketika Karl Marx mencoba untuk menerapkan gagasan ini, misalkan dengan munculnya Soviet, dengan kemudian ditiru dan dimodifikasi di Cina dan akhirnya membentuk Partai Komunis dan sebagainya, itu nggak akan cocok di situ dan nggak akan bisa berjalan. Jadi kesalahan Karl Marx itu adalah menggunakan prototipe yang ada di Indonesia dalam skop yang kecil, tetapi kemudian diupayakan sebagai sistem besar yang menaungi sebuah negara besar, katakanlah Eropa atau apa dan sebagainya. Kesalahannya di situ. Kenapa itu bisa menjadi sebuah kesalahan? Karena penduduk Nusantara bisa memberlakukan seperti itu, hidup tanpa uang dan tanpa pemimpin, walaupun mereka juga membangun sistem hierarki tentu saja. Kenapa bisa orang Indonesia bisa seperti itu? Karena masyarakat Indonesia hidup di keberlimpahan sumber daya alam yang membuat mereka tidak harus berperang, tidak harus berebut sumber daya untuk bisa bertahan hidup. Jadi kalau misalkan orang-orang Eropa diusir dari kampung halamannya, mereka mati. Tapi kalau orang Indonesia hidup di luar, kemudian diusir dari kampung halamannya, mereka hidup dimanapun mereka akan menemukan air, mereka hidup dimanapun mereka akan menemukan makanan. Itu fakta yang ada di Indonesia. Dan karena itu kesalahan terbesar Karl Marx bukan gara-gara dia menciptakan utopia, tapi kesalahan terbesarnya adalah ketika menerapkan apa yang ada di Indonesia sebagai sesuatu yang harus berlaku di dunia. Gitu, dalam pahaman saya, dalam pikiran saya. Tetapi Soekarno pada waktu itu berpikir bahwa itu masih relevan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu orang-orangnya tidak, karena sejak awal tidak terbiasa hidup dalam hierarki. Kalaupun dia harus ada dalam hierarki, maka orang-orang yang menjadi puncak kekuasaannya itu, puncak hierarkinya itu harus orang yang sangat luar biasa. Misalkan orang-orang zaman kuno itu di Indonesia percaya bahwa pemimpin itu adalah anak dewa atau titisan dewa atau keturunan dewa atau manifestasi dari dewa. Pasti seperti itu. Karena kalau manusia biasa ya sama-sama aja kayak kita, dengan atau tanpa hierarki kita baik-baik saja. Jadi kalau mau jadi raja ya silakan jadi raja, tapi buktikan bahwa kamu adalah anak dewa atau manifestasi dewa. Maka sepanjang sejarah Indonesia, kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia itu, hal pertama yang dilakukan oleh para raja-raja mereka itu adalah menciptakan legitimasi kekuasaan di mana mereka menganggap dirinya itu adalah sebagai dewa atau keturunan dewa. Gitu. Makanya ada konsep dewa raja itu yang sudah pernah sering kita bahas gitu ya. Nah, dan karena itulah maka masyarakat Indonesia itu punya kekhasan gitu. Misalkan kalau di kelas guru kemudian nanya, anak-anak
Yuk kita ngadain pemilihan, siapa yang mau jadi KM? Jarang di antara mereka yang ngacung gitu. Kamu aja, kamu aja, kamu aja, kamu aja. Gak ada yang mau jadi pemimpin, gak ada yang mau jadi menonjol, karena memang tradisi leluhur kita, memang kita tidak terbiasa hidup dalam kepemimpinan yang tunggal gitu, yang seperti itu. Kecuali bahwa pimpinan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa gitu, darah biru gitu. Jadi gak ada yang mau tampil ke depan gitu. Nah, kalaupun ada yang mau tampil ke depan, maka dia adalah orang yang sangat luar biasa. Maka pikiran dari Bung Karno itu adalah bahwa Indonesia tidak akan cocok dengan demokrasi. Selamanya nggak akan cocok dengan demokrasi. Partai-partai itu harus dijauhkan dari masyarakat, karena itu memecah belah masyarakat. Karena yang paling penting itu adalah kalaupun Indonesia harus dipimpin, maka dia harus dipimpin oleh orang yang kuat, orang yang tegas, orang yang hebat, orang yang sangat luar biasa. Di berbagai pikiran, di berbagai buku-buku yang menjelaskan pikiran Bung Karno selalu ada peristiwa itu, di mana Bung Karno tidak setuju dengan demokrasi kecuali demokrasi itu terpimpin. Begitu ya. Nah, tapi kita lanjutlah. Nah, sekarang zaman kita itu adalah zaman yang sudah modern, zaman yang benar-benar terpisah dari masa lalu, yang benar-benar berbeda. Sekarang sumber daya alam di Indonesia itu tidak memungkinkan untuk bisa menopang kehidupan manusia yang segini banyaknya. Kita harus ekspor impor, kita harus apa segala rupa. Dan karena itu maka gotong royong pun sebenarnya dalam hal ini harus bisa diadaptasikan terhadap dunia modern yang berbeda. Sayangnya kita gagal beradaptasi. Gara-gara apa? Gara-gara kita sibuk pada ide-ide dan gagasan dari luar gitu. Nah, misalkan Cina. Kenapa Cina sekarang bisa maju? Karena dia menerapkan komunisme di pemerintahan mereka dan menerapkan kapitalisme di sistem perdagangan mereka atau ekonomi mereka, gitu kan. Banyak orang yang mengatakan seperti itu, makanya Cina disebut sebagai oportunis. Itu salah, Baraya, itu bukan oportunis. Itu maksudnya Cina berhasil mengadaptasikan gagasan-gagasan dan moral mereka di masa lampau, nenek moyang mereka itu di zaman mereka, di zaman sekarang. Mereka tidak terikat lagi pada kapitalisme, tidak terikat lagi pada komunisme yang merupakan gagasan-gagasan dari luar. Mereka bikin sendiri, kan mereka sejak awal mereka jago dagang di satu sisi, dan sejak awal mereka pemerintahannya adalah otoritarian sejak awal seperti itu. Jadi ketika mereka menerapkan seperti itu bukan berarti mereka setengah komunis setengah kapitalis, tetapi mereka memang menerapkan gagasan nenek moyang mereka. Nah, mereka berhasil untuk mengadaptasikan gagasan nenek moyang itu ke dunia modern. Kita gagal. Kita itu gagal untuk menciptakan gotong royong ala zaman modern. Dan akhirnya apa? Akhirnya gotong royong itu malah menjadi racun buat masyarakat kita sampai saat ini. Misalkan gini, racun dari gotong royong yang sekarang masih pada akhirnya bertahan itu apa? Bahwa misalkan kepemilikan bersama ya, yang berhubungan dengan masalah ekonomi itu adalah kepemilikan bersama, kan begitu ya. Sedangkan masalah pribadi ya pribadi saja. Itu akhirnya sekarang gagal. Jadi misalkan gini, toa masjid itu kenceng banget di mana-mana. Banyak yang terganggu dengan toa masjid itu. Bahkan ada yang sampai pidana gara-gara itu, misalkan dia seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena toa masjid dianggap sebagai kepemilikan bersama. Padahal itu tidak bersama semuanya, itu hanya yang mau saja, kan begitu. Atau misalkan undangan, hajatan. Banyak hajatan, itu kan masalah pribadi. Hajatan itu kan urusan keluarga yang menikahkan itu, gitu kan. Tapi malah makan jalan. Saya pernah dibully di internet gara-gara saya komentar bahwa orang-orang yang bikin hajatan di jalan itu salah. Itu dihujat, padahal saya bilang itu secara hukum memang nggak boleh kecuali ngasih jalan alternatif. Kemudian secara agama Islam itu melarang menghalangi jalan orang lain dan sebagainya, itu haram. Tapi tetap aja saya dibully segala rupa karena hajatan itu adalah bagian dari tradisi Nusantara. Intinya bukan bagian dari tradisi Nusantara, intinya adalah kita gagal untuk memahami mana kepentingan publik dan mana kepentingan pribadi gitu. Banyak tokoh-tokoh besar, orang-orang di Indonesia yang hebat yang dijatuhkan gara-gara masalah pribadinya, gara-gara masalah kepentingan pribadinya. Kan nggak nyambung, Baraya, padahal dia memberikan kontribusi secara publik gitu, kan begitu. Atau pedagang kaki lima atau tukang parkir gitu ya. Ada satu lapangan milik publik, tapi diklaim bahwa ini adalah milik saya, yang parkir di sini harus bayar, kan seperti itu. Dan ini pula lah yang pada akhirnya menyuburkan korupsi di Indonesia. Kenapa banyak orang korupsi di Indonesia? Karena mereka tidak paham mana kepentingan publik, mana uang milik publik, dan mana milik pribadinya gitu. Jadi kalau misalkan seseorang menjabat jadi penguasa bank di Indonesia misalkan ya, atau penguasa pajak di Indonesia gitu ya, dia benar-benar gak paham dan tidak terlalu melekat, tidak dapat sosialisasi yang memadai. Ketika dia megang uang, dia pikir ya itu uang saya gitu, bukan uang negara. Sama seperti raja-raja di Nusantara dulu, ketika misalkan dia megang kas negara, ya kas itu adalah miliknya dia gitu. Ya sama seperti itu. Itulah yang akhirnya menyebabkan gotong royong itu menjadi racun. Karena apa? Karena kita gagal mengadaptasikan nilai-nilai leluhur dan tradisi kita dalam kehidupan modern. Pancasila kita itu dalam konteks ini telah gagal karena kita gagal untuk menemukan formulasi yang baru untuk bisa menginterpretasikan dan memanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dewasa ini.
Maka ibaratnya, makanya saya tanya, apakah Ibu Megawati sadar tentang ini, atau Ibu Puan Maharani atau orang-orang yang biasa mengklaim Pancasila seperti Pak Habib Rizik dan sebagainya memahami yang seperti ini? Iya, semoga saja mereka paham. Tapi saya yakin sih kalau misalkan mereka paham, mereka akan berpikir tentang bagaimana membuat formulasinya daripada menafsirkan kemudian memperdebatkan penafsiran itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.